Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magufira Mututie dari kelas H Satwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hal-hal yang terdapat dalam bab 3 dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel, makalah, dan laporan penelitian. Baiklah, yang pertama akan saya bahas yaitu artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Akibatnya, hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel, sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan, serta mahasiswa di fakultas tersebut. Sehingga, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Dan dalam menulis artikel terdapat sistematikanya, yaitu tanpa angka ataupun abjad, sebagai berikut. Yang pertama judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga sponsor, yang keempat abstrak dan kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode, yang ketujuh hasil, kedelapan pembahasan, kesembilan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar rujukan. Kita masuk pada artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian ini mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori non-penelitian yaitu artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu, biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, sekitar 10-20 halaman. Unsur pokok yang harus ada dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah yang pertama judul artikel, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima bagian inti, yang keenam penutup, dan yang terakhir daftar rujukan. Kita masuk pada penjelasan tentang makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Yang pertama, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, maka memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, dan sistematis dan logis. Isi dan sistematika penulisannya, yang pertama terdapat bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Yang selanjutnya terdapat bagian inti yang terdiri dari pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik pembahasan, dan tujuan penulisan makalah. Yang kedua ada teks utama, dan yang terakhir ada penutup. Dan bagian akhir dalam makalah terdapat daftar rujukan dan lampiran jika ada. Selanjutnya kita masuk pada laporan penelitian. Laporan penelitian ini dibagi menjadi dua, laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Yang pertama, laporan penelitian kuantitatif. Laporan ini disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal, dan yang berisi hal-hal yang termasuk dalam bagian awal. Yang pertama, halaman sampul, halaman judul, abstrak,
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Yang kedua ada bagian inti, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, yang berisikan daftar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan yang terakhir definisi istilah atau definisi operasional. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka, ada bab 3 metode penelitian yang berisikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data. Dan keempat, hasil penelitian yang berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis. Yang kelima, pembahasan. Dan yang keenam, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dan yang bagian 3 adalah bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Kita lanjut pada laporan penelitian kualitatif. Laporan ini haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal pada laporan penelitian kualitatif berisikan halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti terdapat alternatif 1 atau format tetap 1 yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang di dalamnya terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Yang terdapat pula bab 2 yaitu metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur dan pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Selanjutnya bab 3 paparan data dan temuan penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Di bagian inti terdapat juga alternatif 2 atau format tetap 2 yang berisikan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kemudian bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Terdapat pula alternatif 3 yaitu format bebas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Dan bab 2, bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya. Dan terdapat bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Mungkin hanya ini yang terdapat dalam bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.